Inbum dan Ji Cheol bersembunyi di belakang Hongji. Setelah itu, Do-ha pun datang. Hongji melihat Do-ha yang datang bersama seorang pria yang pernah datang saat Hongji masih kecil untuk minta tolong. Dan ternyata pria itu sudah meninggal. Namun, dia tidak mengetahuinya. 꿈은 자기가 죽은 줄도 모르는 귀신이 있어. Do-ha dan pria yang pernah mendatangi Hongji saat kecil berjalan mendekati Hongji. Setelah itu, dia pun menghilang. Do-ha mengajak Hongji untuk bekerja sama. Namun Hongji menjawab bahwa dia tidak bekerja sama dengan sembarangan orang. Hongji meminta Buju untuk menyelidiki kasus terakhir ibunya. Karena Hongji ingin tahu kenapa dia meninggal. Mereka semua pun rapat. Ji Cheol berkata bahwa dia sudah menyelidiki semua yang terhubung dengan penyuapan Green Villa. Dan ada 3 orang yang meninggal. Ji Cheol melihatkan ketiga orang yang meninggal. Namun Hongji langsung terfokus ke orang yang ketiga. Dia adalah seorang ibu. Namanya Ju Kyung-hee. Usianya 60 tahun. Dia meninggal karena serangan jantung. Buju menemui anaknya Bu Kyung. Anaknya Bu Kyung memberitahu ke Buju bahwa ibunya sangat senang ketika membelikan anaknya rumah. Setiap hari, walaupun tidak ada yang kotor, Bu Kyung tetap membersihkan dan menyapu rumahnya. Tak berselang seminggu, rumahnya disita karena dia dibilang membeli secara ilegal. Bu Kyung meninggal karena kesedihan yang mendalam, bukan serangan jantung. Hongji dan Inbum mempersiapkan alat untuk membantu Bu Kyung. Bu Kyung yang sedang bersih-bersih pun mendengarkan ada yang masuk. Saat mereka mau masuk, Hongji menyuruh Inbum untuk jangan melepaskan sepatunya. Bu Kyung yang mendengarkan langkah kaki Hongji dan Inbum mengingat kejadian saat dia diusir dari rumahnya. Dan Bu Kyung pun marah. Bu Kyung melemparkan pisau dan hampir mengenai Inbum. Saat Bu Kyung memperlihatkan dirinya, Hongji menyuruh Inbum untuk melepaskan kalungnya. Bu Kyung marah dan meminta Hongji dan Inbum untuk keluar dari rumahnya. Lalu Hongji pun menusuknya. Inbum mendapatkan kenangan terakhir dari Bu Kyung, di mana Bu Kyung lagi mencari rumah subsidi untuk disewa. Namun orang di sana menawarkan ke Bu Kyung rumah dengan sistem hipotek. Awalnya Bu Kyung tidak mau. Namun saat Bu Kyung pulang, dia pun kasihan melihat anaknya yang lagi hamil menaiki tangga untuk ke rumahnya. Dia pun kembali ke tempat pembelian rumah dan dia pun membeli rumahnya. Bu Kyung dan anaknya pun pindah ke rumah barunya. Dan tidak sampai seminggu, mereka pun diusir karena membeli rumahnya secara ilegal, namun Bu Kyung tidak tahu. Bu Kyung pun kembali ke rumah anaknya. Namun, suami anaknya tidak mau tinggal bersama di studio kecil. Bu Kyung berkata bahwa dia hanya ingin membelikan rumah untuk putrinya. Dan setelah itu, Bu Kyung ingin memegang Hongji dan berkata bahwa dia minta maaf ke putrinya. Hongji yang mendengarkannya mengingat kejadian saat ibunya minta maaf sebelum meninggal. Hongji mengingat kejadian saat ibunya yang dicekik oleh seorang pria yang kerasukan. Dan setelah itu, ibunya Hongji yang kerasukan. Ibunya Hongji meminta Hongji untuk mengeluarkan hantu yang berada di dalam tubuh ibunya dengan cara menusuk ibunya. Namun Hongji tidak berani dan akhirnya ibunya sendirilah yang menusuk dirinya. Dan setelah itu ibunya Hongji meninggal. Buju memberikan informasi mengenai seorang pria yang datang saat Hongji masih kecil. Namanya adalah Oh Sung-sik. Dia bunuh diri 2 hari setelah datang ke rumah Hongji. Ada banyak perselisihan antara penghuni dan pihak pengembang di permukiman.
penghuni yang diusir dengan uang sedikit dan tanpa kompensasi. Sungsik membakar daerah karena marah, tapi ada 7 orang yang meninggal dalam kebakaran. Sungsik merasa bersalah dan bunuh diri. Sungsik pun menghantui ketua dari konstruksi Doha karena Golden Property adalah kontraktor untuk pembangunan ulang bekas perusahaan dari konstruksi Doha. Hongji bertanya bagaimana dengan gugatan Green Villa. Buju menjawab bahwa mereka belum menemukan Presiden Huang dari perusahaan perencanaan. Hongji berkata bahwa dia mengingat ibunya. Hongji meminta Buju untuk menemukan semua properti yang dimiliki oleh Presiden Huang. Doha bertemu dengan seseorang di mana orang tersebut berencana untuk membatalkan pembangunan kembali di area milik bersama. Namun Doha menyogoknya dan dia pun tidak jadi membatalkan pembangunan kembali di area milik bersama. Inbum yang tertidur bermimpi kejadian yang dialami Bu Kyung. Inbum meminta Ji Cheol untuk menemukan Presiden Huang karena Inbum ingin meminta kembali uang milik Bu Kyung. Ji Cheol menemukan adik perempuan Presiden Huang yang bernama Huang Ji Yeon. Ji Cheol melihat dari catatan telepon Ji Yeon yang sering Ji Yeon telepon sejak kakaknya menghilang, dan itu ponsel sekali pakai. Dan tentu saja itu Presiden Huang. Ji Cheol pun mengirimkan pesan dan tinggal menunggu Presiden Huang sampai menghubungi seseorang. Buju memberikan informasi mengenai Presiden Huang dan Doha. Ji Yeon terdaftar sebagai pemilik bersama untuk sebagian besar properti dari Presiden Huang. Inbum mengepel dengan tanpa sadar karena kebiasaan Bu Kyung yang suka bersih-bersih. Hongji meminta Buju untuk tidak melibatkan Inbum dan Ji Cheol tentang Presiden Huang. Namun dengan samaan, Ji Cheol dan Inbum juga merencanakan untuk bertemu dengan Presiden Huang. Hongji menemui adiknya Presiden Huang, yaitu Ji Yeon, di mana Hongji berniat untuk membeli properti milik Presiden Huang, dan Hongji bakal memberi mereka 70% dari harga yang mereka beli 3 tahun yang lalu. Ji Yeon pun menelpon Presiden Huang apakah Presiden Huang setuju untuk menjual propertinya kepada Hongji. Presiden Huang setuju, namun Hongji ingin bertemu dengan Presiden Huang langsung. Inbo menyamar sebagai pengantar paket untuk bertemu dengan Presiden Huang, namun yang keluar adalah Taijin. Inbum tidak mau memberikan paketnya kepada Taijin. Taijin pun membuka kaca helm Inbum, dan Inbum kabur. Taijin menendang Inbum, dan Inbum terjatuh. Inbum digebuki oleh Taijin dan anak buahnya. Dan setelah itu, datang Hongji dan Ji Yeon. Taijin terkejut melihat Hongji yang datang bersama Ji Yeon. Hongji yang melihat Inbum babak belur pun langsung berlari dan melompat ke arah Taijin. Mereka semua pun dibawa ke kantor polisi dengan keadaan mereka yang babak belur yang dibuat oleh Hongji. Sampai di rumah, Hongji meminta Ji Cheol untuk meretas ponsel Presiden Huang dan memulihkan filenya. Saat Ji Cheol meretas handphonenya Presiden Huang, dia menemukan rekaman suara. 송금 늦어져? 마닐라 애들은 내가 나가야 제대로 일을 한다니까. Berita pun menyiarkan telepon tentang Presiden Huang dari Mirai Design dan Doha. Rekaman tersebut tersebar dan membuat kehebohan. Doha pun berkata di depan wartawan bahwa dia minta maaf kepada para korban dan dia memutuskan untuk memberikan uang belasungkawa kepada keluarga korban. Di dalam, Doha bertanya ke asistennya siapa yang menyebarkan rekaman suaranya. Asistennya menjawab, Hongji dari Real Estate Daiba dan Inbum. Inbum yang melihat berita marah karena hanya Presiden Huang yang dipenjara, sebab otak sebenarnya di balik semua ini adalah konstruksi Doha. Inbum menebak pasti mereka tidak akan memberikan kompensasi kepada korban. Hongji berkata kalau pengusiran hantu sudah selesai. Pemilik rumah pun meminta Hongji untuk mencarikan pembelinya. Hongji menyarankan untuk tidak menjualnya dan hanya menyewakannya saja, karena 5 tahun lagi daerah rumahnya akan dibangun stasiun kereta api, dan jika menjualnya sekarang akan rugi. Hongji dan Buju menemui anaknya Bu Kyung. Mereka memberikan informasi bahwa pemilik gedung memutuskan
untuk menyewakannya sebagai rumah subsidi. Anaknya Bu Kyung memutuskan untuk pindah ke rumah subsidi. Saat di situ, dia mengingat ibunya. Seorang streamer sedang live streaming di suatu gedung untuk penelusuran yang bernama Gedung Chunha. Saat sedang melakukan penelusuran, tiba-tiba ada hantu yang menampakkan dirinya. 안녕하세요. 귀신 때문일까요? 여기가 바로 그 PC방. Dan Ji Cheol dan In Bum terkejut melihatnya, di mana pemilik gedung yang tadi mendatangi Hong Ji untuk mengusir hantu di sana. Hong Ji bertanya, apakah di situ ada yang meninggal. Bu Ju menjelaskan kepada Hong Ji, namanya adalah Han Dong Hee, berusia 23 tahun saat meninggal. Dia bermain game di kafe PC yang ada di ruangan bawah tanah selama 2 hari non-stop. Saat dia keluar larut malam, dia meninggal karena serangan jantung. Hong Ji meminta Bu Ju untuk mencari jam berapa dia meninggal. Jam 3.54 pagi. Hong Ji dan In Bum bersiap-siap untuk pengusiran karena Hong Ji sudah mengetahui namanya. Hong Ji menyuruh In Bum untuk menaburkan garam di pintu. Hong Ji membakar dupa dan menunggu jam 3.54 pagi. Karena roh tersebut mengulangi apa yang terjadi sebelum dia meninggal. Rohnya pun muncul. In Bum membuka kalungnya dan Hong Ji langsung menusuk In Bum. Setelah itu, Hong Ji masih merasakan bahwa ada roh di sana. Hong Ji menelusuri ke bawah, yaitu sauna. Saat dia melihat ke dalam kolam pemandian, ternyata masih ada roh yang berada di situ, seorang perempuan. Roh tersebut pun menarik Hong Ji ke dalam kolam pemandian. Hong Ji mengira bahwa ini bukan nyata. Dia pun mengingat kejadian tentang ibunya dan meminta tolong kepada ibunya untuk menyadarinya. Hong Ji pun mendengarkan In Bum yang memanggilnya. Hong Ji sadar dan ditolong oleh In Bum. Hong Ji memeluk In Bum dengan erat dan dia mengingat kembali seorang pria yang datang untuk meminta tolong dengan membawa seorang anak laki-laki.